Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syihabuddin Lubis dengan nomor NIM 20083080824 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Eh, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian tasbih dan pembagiannya, termasuk ruang lingkup tasbih, macam-macam tasbih dan tujuannya. Pengertian tasbih. Tasbih menurut bahasa bermakna tamsil, yang artinya perumpamaan atau penyerupaan. Tasbih juga merupakan penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dan dengan hal lain. Adapun tasbih menurut ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan dan perserikatan antara dua perkara, musyabah dan musyababih. Perserikatan tersebut terjadi pada suatu makna yang disebut wajhu syibah dan dengan menggunakan sebuah alat, yaitu alat tasbih. Rukun-rukun tasbih. Rukun tasbih ada 4, yaitu musyabah. Musyabah adalah suatu yang hendak diserupakan. Yang kedua adalah musyababih. Nah, musyababih ini adalah sesuatu yang sesuatu yang diserupai. Nah, yang ketiga adalah wajhu syibah. Wajhu syibah yaitu adalah suatu sifat yang sama antara musyabah dan musyababih. Itu sifat yang terdapat atau juga sifat yang terdapat pada kedua pihak itu. Kemudian ada tasbih, yaitu huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan penyerupaan. Nah, ada beberapa macam-macam tasbih. Yang pertama itu berdasarkan wajah syibahnya. Yang kedua berdasarkan alat tasbih dan wajah syibah. Yang ketiga berdasarkan tujuan tasbih. Yang pertama yaitu berdasarkan wajah syibahnya. Nah, wajah syibahnya itu ada beberapa, diantaranya yaitu tamsil. Nah, tamsil itu tasbih yang wajah syibahnya berupa sifat yang berasal dari hal-hal yang berbilang, baik isi atau tidak. Nah, yang kedua itu tasbih ghairu tamsil, yaitu adalah tasbih yang wajah syibahnya tidak berdasarkan gambaran beberapa hal. Kemudian ada mufasshahah. Mufasshahah yaitu yang disebutkan wajah syibahnya atau sifat-sifatnya. Kemudian ada tasbih mujmal, itu dibuang wajah syibahnya, dan juga sifat-sifatnya. Yang pertama adalah berdasarkan wajah syibahnya. Nah, berdasarkan wajah syibahnya itu ada 6. 6 ini saling berlawanan antara antara satu dengan satu yang lain gitu. Yang intinya berlawanannya. Lanjut aja. Yang pertama itu adalah tamsil. Tamsil ini yaitu tasbih yang wajah syibahnya berupa sifat yang berasal dari beberapa hal berbilang, baik isi atau tidak. Nah, yang kedua itu tasbih ghairu tamsil, yang memiliki lawan dari tasbih tamsil. Nah, tasbih ghairu tamsil adalah tasbih yang wajah syibahnya tidak terdiri dari rangkaian gambaran beberapa hal. Yang ketiga adalah mufasshahah, yaitu yang disebutkan wajah syibahnya atau sifat-sifatnya. Kemudian ada mujmal yang berupa lawan dari mufasshahah, yaitu yang dibuang wajah syibahnya atau sifatnya. Kemudian ada qorib muktazil, yaitu tasbih yang tidak membutuhkan pemikiran mendalam ketika terjadi peralihan pandangan pendengar karena wajah syibahnya tuh telah jelas gitu. Yang kedua adalah ba'id qorib, kalau nggak salah ba'id qorib, yaitu tasbih yang membutuhkan pemikiran mendalam ketika terjadi peralihan dengan pendengar karena samarnya wajah syibah dan banyak rinciannya. Yang kedua yaitu berdasarkan wajah syibah. Nah, yang pertama itu mursal. Mursal itu disebut ada tasbih, disebutkan ada tasbih dan disebutkan ada tasbihnya. Yang kedua itu muakkad. Nah, muakkad ini kebalikan dari mursal, yaitu
wajah si B nya itu dibuang. Kemudian ada balik. Nah, balik itu tasbih yang membuang tasbih sekaligus wajah si B nya. Nah, ghairu balik itu adalah tasbih yang merupakan kebalikan dari tasbih balik, yaitu diadakan. Nah, kemudian ada mafsul, yaitu tasbih yang menyebutkan wajah si B nya saja. Nah, di samping ada mafsul juga ada. Nah, kemudian ada pun yang tasbih dimni, yaitu tasbih yang keberadaan musyabah dan musyabahnya diketahui berdasarkan makna, tidak berdasarkan cara-cara yang telah ditentukan di atas. Selanjutnya itu berdasarkan tujuan tasbihnya. Berdasarkan tujuan tasbih. Ada dua, yaitu hasan makbul, yaitu tasbih yang sesuai dengan tujuan tasbihnya. Yang kedua itu ada hobi makhlud, yaitu tasbih yang tidak sesuai dengan tujuan tasbihnya. Mohon maaf tadi sedikit kelewat. Hasan makbul itu kan yaitu tasbih yang sesuai dengan tujuan tasbihnya, seperti jika wajah si B nya lebih mudah. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.